Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, masih ada beberapa emiten dan non-emiten di Bursa Efek Indonesia yang optimis bisa menggelar aksi korporasi dari merger hingga akuisisi. Ada yang sesuai jadwal, ada pula yang ternyata mundur dari target awal. Kita akan bahas lengkapnya dalam merger akuisisi di tengah corona. Yang pertama kita tahu sejak Desember 2019, Bank Permata dikabarkan akan diakuisisi oleh bank asal Thailand yaitu Bangkok Bank ya, dengan nilai transaksi akuisisi mencapai 37,43 triliun rupiah untuk 89,12% saham yang dimiliki oleh Standard Chartered dan Astra International. Stanchart, Astra dan Bangkok Bank sudah menandatangani amendment letter terkait transaksi pembelian saham Bank Permata pada 20 April 2020. Dalam amendment letter ini disepakati bahwa perubahan nilai buku atau price to book value atau PBV Bank Permata sudah berubah menjadi 1,63 kali PBV dari perjanjian awal di Desember lalu, yaitu sebesar 1,77 kali PBV. Namun perubahan ini tergantung pada penyelesaian transaksi sebelum akhir Juni tahun ini. Bila hal itu tidak terjadi, maka amendment letter dinyatakan tidak berlaku dan akan kembali sesuai dengan perjanjian di bulan Desember 2019. Yang kedua kita lihat masih dari sektor perbankan, ini ada Bank Maspion yang juga baru mengumumkan bahwa mayoritas pemegang sahamnya ini akan diambil oleh bank asal Thailand yaitu Kasikornbank yang sudah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat atas saham perusahaan pada 13 April 2020. Kasikornbank ini adalah melalui yaitu yang namanya Kasikorn Vision yang merupakan anak usaha bank asal Thailand tersebut. Di mana saat ini Kasikornbank juga sudah memiliki 9,99% saham di Bank Maspion dan diharapkan kepemilikan saham itu kedepannya dapat membantu pengembangan digital banking dari Kasikornbank di Indonesia. Nah, aksi korporasi juga masih marak ya di perbankan. Baru-baru ini kita juga dapat kabar dari dialog bersama dengan CNBC Indonesia di program Closing Bell. Direktur Utama Bank Victoria International Ahmad Fajar menyatakan pihaknya dalam penjajakan untuk mengundang investor strategis masuk ke anak usahanya di bidang syariah. Tujuannya adalah untuk mendukung strategi peningkatan modal. Dan kita juga tahu bahwa satu-satunya anak usaha Bank Victoria adalah Bank Victoria Syariah. Namun sayangnya kita belum mengetahui lebih jauh terkait dengan identitas dari calon investor yang sedang dijajaki ini. Kita bergeser ke selanjutnya dari perbankan, kita lihat dari sektor lainnya yaitu di industri dasar. Ada PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI yang baru saja mendapatkan partner asal Jepang yakni Taihyo Cement Corporation. Tidak tanggung-tanggung, SBI juga akan mendapatkan nilai investasi sebesar 3,41 triliun rupiah. Kedua perusahaan di bidang yang sama ini sudah melakukan penandatanganan MOU dan nantinya SBI juga berencana mengekspor produk semennya ke negeri Sakura. Selanjutnya kita juga dapat update ini dari rencana pembelian 20% saham PT Vale Indonesia oleh Inalum atau Mind ID yang tadinya direncanakan selesai pada Maret lalu. Namun pihak Inalum belum mengatakan dan tengah menunggu hingga kondisi pasar saham ini stabil. Sehingga target penyelesaian transaksi diperpanjang sampai akhir bulan Mei mendatang. Jadi kita masih lihat ini ya, sama-sama tunggu apakah proses ini akan segera rampung. Sementara itu kita juga berbicara mengenai aksi korporasi selanjutnya, perusahaan milik grup Sinarmas yaitu Gold Energy and Resources atau GEAR juga berencana membentuk perusahaan patungan untuk mengakuisisi tambang emas Ravenswood di Australia. Nah, GEAR dilaporkan menggunakan kas internal yang ada untuk mendanai aksi korporasi ini. Adapun sebelumnya GEAR juga merampungkan kenaikan saham menjadi 51% dari 31,35% di Stanmore Coal yang mengelola tambang batu bara serupa di Australia. Kita lihat masih ada lagi nih aksi korporasi lainnya yang berasal dari sektor properti. Misalnya ini ada Urban Jakarta Propertindo yang telah mendapatkan restu dari pemegang saham untuk mengakuisisi 51% lebih
membeli sahamnya Cipta Ruang Persada Properti. Sebagai informasi untuk Anda, perusahaan ini adalah pemegang saham terbesar dari Jakarta River City yang mengembangkan proyek Transit Oriented Development di dekat stasiun LRT Ciliwung. Nilai akuisisi yang akan dilaksanakan dikabarkan sebesar 633 miliar rupiah. Dan sekarang kita beralih ke industri media. Misalnya ada Surya Citra Media yang sudah merampungkan akuisisi saham Benson Media Kreasi. Dan kini emiten berkode SCMA ini juga sudah menyertakan modal 50% saham ke Benson Media. Nah, izin akuisisi ini sudah diperoleh oleh SCMA sejak Agustus tahun 2019, namun besaran nilai akuisisinya belum didisclose oleh kedua pihak. Kita lihat juga berikutnya ada aksi korporasi yang dilakukan oleh Indika Energi melalui anak usahanya yaitu Indika Mineral Investindo yang berniat menaikkan sahamnya di Masmindo yang mengelola tambang emas. Indika Mineral Investindo sudah menyepakati perjanjian dengan Nusantara Resources untuk berinvestasi di Masmindo dengan maksimum 40% secara bertahap, yakni 25% dan 15%. Tetapi sebetulnya perusahaan itu juga sudah memiliki 21,2% saham di Nusantara. Dalam keterangan resmi Indika Energi disampaikan bahwa ada perjanjian perseroan bisa melakukan penyertaan 10 juta saham dengan harga 0,61 dolar Australia per saham di Nusantara dengan batas waktu eksekusi hingga Desember 2022 maksud saya. Nah, kita lihat lagi ada rangkuman aksi korporasi yang memang belum selesai ya, karena pasalnya masih ada lagi sejumlah kabar akuisisi dan merger nih yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kita lihat ada kabar datang dari Krakatau Steel yang sedang mengkaji ulang rencana divestasi anak usahanya yaitu Krakatau Bandar Samudra dan PT Krakatau Tirta Industri, sama-sama biasa disebut dengan KBS dan KTI. Namun pandemi COVID-19 yang belum reda ini disebut membuat Krakatau Steel memilih memundurkan eksekusi penjualan sebagian sahamnya di KBS dan KIT ini diundur ke kuartal 2 2020. Berikutnya kita balik ke sektor perbankan. Ini walaupun masih berupa rumor ya, Bank Rakyat Indonesia juga dikabarkan akan melepas sebagian kepemilikan sahamnya pada asuransi BRI Life dengan potensi nilai transaksi senilai 500 juta dolar. Nah, informasi yang beredar di pasar nih bahwa nama calon investornya adalah FWD Group dan BNP Paribas. Nah, tetapi ini kembali ya baru sebatas rumor karena kita juga akan lihat kepastiannya akan seperti apa, apakah ini fake ataupun hoax. Nah, untuk yang terakhir ini juga masih fresh nih, kita juga dapat kabar pada 23 April 2020 kemarin baru saja OJK menyampaikan bahwa Bank Banten dan Bank BJP yang sama-sama Bank Pembangunan Daerah akan melakukan merger. Nah, keputusan penggabungan atau merger kedua bank ini didukung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selaku pemegang saham pengendali terakhir Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku PSP terakhir Bank BJP. Dalam letter of intent merger ini sudah ditandatangani dan OJK juga sudah mendukung. Nah, nanti keputusan merger akan diputuskan bahwa Bank BJB akan menerima pengalihan portofolio aset dan menjadi surviving entity ke depannya. Karena Bank Banten yang akan dilebur ke Bank BJB. Nah, itu dia beberapa aksi korporasi ya dari emiten dan non-emiten di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor. Mungkin memang dari akuisisi hingga merger walaupun memang sudah ada yang diteken perjanjiannya dan juga ada yang belum dan bahkan juga ada yang sudah berhasil menuntaskan aksi korporasinya. Kita harapkan saja semua upaya yang dilakukan atau yang masih direncanakan itu bisa berbuah manis dalam mendukung akselerasi bisnis perusahaan. Jadi mau diakuisisi, mau mengakuisisi ataupun merger, manakah yang akan lebih banyak dieksekusi tahun ini? Pastinya apapun aksi korporasinya kita nantikan bersama.